Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun yattamatul fajar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadan. 3 hari lagi atau 2 hari lagi kita melaksanakan syam Ramadan. Tentu bagi orang-orang yang mengharapkan kebaikan akan merasakan kesedihan akan berakhirnya Ramadan. Karena kenapa? Kesempatan itulah kemudian yang kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal kita. Hadirin yang berbahagia, di antara harapan kita yang paling besar bahwa Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal kita, mengampuni dosa kita, menerima permintaan kita dan memaafkan segala kesalahan kita. Hadirin yang berbahagia, itulah sebabnya Nabi kita mengajarkan satu hal yang ini bagus kita baca setiap selesai sholat subuh. Nabi kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang halal. Hadirin yang berbahagia, tentu besar harapan kita bahwa Ramadan kali ini Allah terima amal kita semua, dan tentu itu yang kita inginkan. Tapi hadirin yang berbahagia, tahukah bahwa ada tanda-tanda bagi orang-orang yang diterima amalnya? Dan ini adalah merupakan penjelasan Nabi SAW yang oleh para ulama menyebutkan bahwa hadis tersebut menjadi kaidah. Tanda-tanda amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita mengatakan alaikum bis-sidq. Hendak kalian menjadi orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantar kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantar kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu ar-rajul yataharraqu as-sidq hatta yaktuba indallahi siddiqan. Dan seseorang laki-laki seseorang akan senantiasa melaksanakan atau senantiasa berusaha untuk jujur sampai Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai orang yang jujur. Dan Nabi kita mengatakan wa iyyakum wal kadzib. Dan hati-hatilah kalian terhadap kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengantar kepada sifat fujur atau sifat dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kefajiran itu akan mengantar kita kepada neraka. Dan Nabi kita mengatakan wa ma yazalur ar-rajul yakdziba hatta indallahi kadzaban. Dan orang itu senantiasa berdusta sehingga dia dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hadis ini menjadi kaidah bahwa amal yang kita kerjakan dan Allah terima
maka dia akan kemudian menjadi kebaikan berikutnya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, amalan yang kita kerjakan sekarang, saum misalnya, pertanda bahwa kita diterima tatkala kemudian setelah Ramadan kita masih sering berpuasa, khususnya menjalankan berpuasa Senin Kamis, atau minimal kita melaksanakan 3 hari dalam sebulan yang disebut dengan Yaumul Bid. Iya, tanggal 13, 14 dan 15. Dan itu adalah puasa yang dilaksanakan umat-umat terdahulu. Itulah sebabnya hadirin berbahagia, setelah kita selesai melaksanakan Syawal Ramadan, maka Nabi menyuruh lagi kita melaksanakan puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan. Di bulan Syawal Nabi kita mengatakan, man qama Ramadan thumma yatba'u sittan min Syawalin kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, lalu setelah itu diikuti 6 hari setelah itu di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka seperti dia melaksanakan daripada puasa selama 1 tahun penuh. Para ulama kita menjelaskan bagaimana maksudnya. Seperti kita sebutkan tadi, bahwa kebiasaan orang-orang terdahulu sebelum Islam diperintahkan melaksanakan puasa selama 1 bulan. Ya, Nabi SAW dan para sahabatnya sudah melaksanakan puasa selama 3 hari dalam 1 bulan, sehingga 1 bulan Ramadan itu dianggap menutupi 10 bulan, berarti 30 hari. Kemudian 6 berikutnya adalah menutupi daripada 2 bulan, berarti semuanya adalah 12 bulan. Iya, 12 bulan semuanya, sehingga dianggap bahwa kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Tetapi para ulama menyebutkan bahwa itu adalah pertanda bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti kebaikan setelah itu. Hadirin yang berbahagia, hal yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kalau kita hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka hadirin yang berbahagia, itu pertanda bahwa amal-amal kita kemungkinan Allah tidak terima. Mengapa? Karena tidak ada bekasnya. Hadirin yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran, faulaika yubaddilu sayyi'atin hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka Allah akan mengganti daripada kebaikan menjadi keburukannya menjadi kebaikan. Dan kata para ulama kita bahwa di antara kebaikan tersebut sudah diganti di dunia. Kebaikan yang Allah terima dari diri kita, tatkala Allah mengampuni kita, maka di sana kita akan lihat bekasnya bahwa kebaikan itu sudah dilaksanakan di dunia ini. Kalau selama ini kita banyak berbuat jahat sebelum Ramadan dan Allah terima kemudian Ramadan kita, maka pada saat itu bahwa kita akan banyak melaksanakan kebaikan. Kalau demikian, itu pertanda kabar busyra bagi kita bahwa amal kita diterima. Tapi kalau tidak ada perubahan setelah Ramadan sama saja sebelumnya, maka itu menjadi tanda bahwa kemungkinan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin berbahagia, bahwa orang yang diterima amalnya, maka Allah akan menuntun dia untuk kemudian melaksanakan amal kebaikan berikutnya. Oleh karena itu bahagia, saya pesankan kepada kita semua tentang Al-Quran. Karena hadirin yang berbahagia, inilah sumber kemuliaan kita. Allah menurunkan Al-Quran seperti disebutkan tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan, kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kata para ulama bahwa bukan karena Ramadan itu adalah diturunkan Al-Quran, tetapi Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Dan para ulama kita menyebutkan bahwa apa yang terkait dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran disebut dengan malaikat Jibril, disebut juga dengan Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Kemudian malam Al-Quran diturunkan disebut malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nabi yang Allah berikan kepadanya Al-Quran adalah penghulu para nabi Rasulullah SAW. Kemudian tempat Al-Quran diberikan Nabi adalah disebut dengan Jabal Nur, bukit cahaya. Kemudian umat yang Allah berikanlah umat yang terbaik. Hadirin yang berbahagia,
Apa artinya? Kalau kita ingin menjadi mulia, maka mari kita kembali pada Quran. Namun hadirin yang berbahagia, apa yang tersaksikan umat Islam hari ini jauh dari Al-Quran. Bahkan sebagian kita tidak bisa membaca Al-Quran. Iya, saya pernah menjadi dosen agama selama 8 tahun. Ya, di Huao. Saya tes mahasiswa hanya 30% saja yang bisa baca Quran. Yang bagus bacaannya tidak sampai 10%. Yang lainnya tidak bisa baca Quran. Ini musibah hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, cek baik-baik anak kita di rumah. Pastikan dia bisa baca Quran. Karena kita akan berdosa dan berbahagia kalau kemudian anak kita tidak bisa baca Quran. Tidak ada lagi alasan bagi kita tidak bisa baca Quran. Mengapa banyak guru mengaji? Kalau tidak bisa dibaca TPA, maka panggil guru untuk mengajar di rumah. Hadirin yang berbahagia, tidak ada alasan bagi kita, termasuk orang tua. Hadirin yang berbahagia, apa yang kita katakan tatkala kita tidak bisa membaca Quran, sementara kita bisa membaca, kita bisa jadi doktor, magister, sarjana, tidak bisa baca Quran, waliyadzubillah. Apa yang terjadi dalam diri kita hadirin yang berbahagia? Oleh karena itu, Ramadan ini mari kita jadikan sebagai titik awal. Harus kemudian pastikan di tahun depan kita sudah lancar membaca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, terutama para pegawai. Kalau kita sudah pensiun mau beramal setengah mati, Pak. Membaca Quran tidak bisa mengaji. Mau berdoa salah-salah. Apalagi kalau tidak diajarkan tentang kalimat yang double dalam Al-Quran, misalnya doa. Iya, makanya orang ada mengatakan adzan. Salah. Karena kenapa tidak tahu tentang adzan? Iya, itu berukurnya za dengan z itu dibaca adzan. Salah. Apa akibatnya? Tidak bisa mengaji. Karena kalau kita bisa mengaji, insya Allah bisa adzan. Mudah saja memanggil. Hadirin yang berbahagia, bacaan Quran kita, kemudian sedekah kita. Mari kita banyak bersedekah, karena hadirin yang berbahagia, sedekah itu akan menyehatkan kita, akan menjadi pemadam kobaran api neraka di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan-kebiasaan yang lain mari kita gunakan itu semuanya untuk senantiasa bisa ya, agar kemudian kebaikan-kebaikan kita semakin bertambah setelah Ramadan. Dan kalau demikian, maka kita diantara orang yang Allah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap malam Allah mengampuni hambanya. Dan kalau kita diampuni, berarti kita ada menjadi pertanda bahwa setelah kita diampuni, maka Allah akan bimbing kita melaksanakan kebaikan. Karena tidak mungkin Allah ampuni kita kalau kita masih berada dalam suasana yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda pengampunan Allah akan berikan kita petunjuk untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang menjadi pertanda bahwa Allah mengampuni kita, karena ampunan akan berujung pada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan setelah ridha Allah Subhanahu wa taala kita lakukan dengan amal-amal saleh kita. Saya kira demikian hal bahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan ketika benar dari Allah Subhanahu wa taala dan jika salah dari pribadi kami sendiri, mari kita berlomba 3 malam lagi atau 2 malam. Malam ini malam yang ke-27. Mari manfaatkan untuk menunggu Lailatul Qadar, hari yang berbahagia. Sebuah hadiah yang datang, yang akan Allah berikan kepada kita kalau kemudian kita semua berharap malam hari ini di rumah kita atau di masjid, mari kita saling membangunkan keluarga. Kita buat program malam ini saling membangunkan. Mungkin istri kita tidur dulu, baru kita bangunkan. Setelah itu dia bangunkan lagi anak kita, sehingga di malam itu semuanya beribadah. Dan kemudian mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menentukan takdir malam ini. Kalau memang malam ini adalah Lailatul Qadar, kebaikan kita, menentukan rezeki, umur atau tidak, dan seterusnya akan ditentukan semua urusan manusia ketika itu. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memanfaatkan malam daripada Lailatul Qadar untuk kemudian bisa banyak beramal, terutama di malam hari. Demikianlah hal berbahagia bagi kita semua, dan kepada Allah kami bertawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.